Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Madani dengan NIM 1111240311 dari kelas 3D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali pertemuan kedua mata kuliah hukum internasional bersama Ibu Hera Susanti. Nah, pada pertemuan kedua kita membahas tentang istilah, pengertian, sifat, dan perwujudan hukum internasional itu sendiri. Yang pertama itu ada istilah hukum internasional. Hukum internasional sendiri mempunyai berbagai macam istilah, di antaranya seperti international law, hukum internasional, trade law, Falkland law, law of nation, international public law, international state law, law between the powers, transnational law, world law, and law the community of state. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian hukum internasional menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, di mana beliau menjelaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, baik antara negara dengan negara maupun antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Ada sifat dari hukum internasional. Sebelum kita tahu sebenarnya apa sih sifat hukum internasional, kita perlu mengetahui ada dua sifat. Yang pertama itu koordinatif, yang kedua itu ada subordinatif. Nah, koordinatif sendiri itu dimana sifatnya itu negara itu semuanya sama dan hukum bisa dipatuhi jikalau mereka semua itu setuju. Nah, yang kedua itu ada subordinatif. Nah, subordinatif ini dimana ada otoritas yang lebih tinggi, seperti adanya tingkat-tingkatan, dan semua negara wajib patuh meskipun mereka tidak mau. Nah, hukum internasional sendiri itu sifatnya koordinatif atau subordinatif. Hukum internasional sifatnya adalah koordinatif. Mengapa? Karena pelaksanaan dan ketaatan hukum internasional bergantung pada kesepakatan dan kehendak bebas masing-masing negara. Hukum internasional juga mengatur hubungan yang setara antar negara, bukan hubungan atas bawah seperti hukum nasional, sehingga sifatnya itu koordinatif, bukan subordinatif. Nah, selanjutnya ada perwujudan dari hukum internasional. Nah, perwujudan itu ada 5. Yang pertama itu bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Nah, jika bilateral itu perjanjian yang mengikat antara dua negara saja. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua itu yaitu trilateral, di mana perjanjian yang mengikat 3 negara sekaligus seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang mengikuti perjanjian mengenai batas wilayah. Selanjutnya ada multilateral, di mana perjanjian itu mengikat beberapa negara. Contohnya seperti UNCLOS atau Hukum Laut Internasional. Nah, selanjutnya itu ada regional, di mana perjanjian itu yang mengikat ekonomi politik seperti yang hanya berada di wilayah tertentu. Seperti contohnya itu ada ASEAN, dan yang terakhir ada universal, di mana ini tuh berlaku untuk semuanya. Contohnya itu ada deklarasi HAM atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Baik, itu saja mengenai ulasan materi kedua tentang mata kuliah hukum internasional pada pertemuan kedua yang dilakukan secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.